Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari FRI 129 akan mencoba menjelaskan tugas besar kami mengenai teori antrian di Borma Bojong Soang. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Indi Erdiniati, kedua Janu Prasetyo, dan ketiga Rahma Fauzia. Teori antrian. Apakah yang dimaksud dengan teori antrian? Teori antrian merupakan suatu sistem yang terdiri dari hubungan dari pelanggan, pelayanan, serta aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan pelayanan bagi para pelanggan. Komponen dari sistem antrian sendiri adalah pelanggan, pelayanan, serta aturan. Profil objek kajian kami adalah Toserba Bojong Soang yang bernama Borma, yang cukup familiar di telinga warga Bandung. Toserba ini dimiliki oleh PT Harjaguna Tama Lestari dan sudah cukup merambah kemana-mana. Konsep bisnis yang ditawarkan oleh PT Harjaguna Tama Lestari adalah tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan juga memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Oleh karena itu, banyak pembeli yang tertarik untuk mengunjunginya, sehingga kami juga tertarik untuk mengamati antrian yang terjadi pada kasir di Toserba Borma Bojong Soang ini sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menentukan metode atau pendekatan yang sesuai dengan menganalisis model antrian dan kelayakan layout pada supermarket Borma Bojong Soang. Yang kedua, bagaimana analisis model antrian dalam mengoptimalkan rancangan sistem pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, apakah waktu kedatangan berdistribusi Poisson dan service time berdistribusi eksponensial. Berdasarkan rumusan masalah tadi, kami memiliki tujuan dan manfaat dari pengamatan dan perhitungan yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengetahui metode atau pendekatan yang sesuai serta menganalisis model antrian dan kelayakan layout pada supermarket Borma Bojong Soang. Yang kedua, mengetahui analisis model antrian dalam mengoptimalkan rancangan sistem pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, mengetahui bahwa waktu kedatangan berdistribusi Poisson dan service time berdistribusi eksponensial. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Hal pertama yang kami lakukan adalah membuat flowchart, lalu menentukan kebutuhan data. Berdasarkan asumsi, dibutuhkan 30 data pada 2 jam sibuk dan 2 jam sepi. Data tersebut terdiri dari arrival time, begin time, departure time, inter-arrival time, dan service time. Lalu, menentukan prosedur pengumpulan data. Seperti teori antrian yang lainnya, kami melakukan penentuan notasi Kendall. Kedua, menghitung lambda dan mu menggunakan Microsoft Excel. Dan yang ketiga, kami menghitung apakah waktu kedatangan berdistribusi Poisson dan apakah service time berdistribusi eksponensial menggunakan IBM SPSS. Selanjutnya, pengembangan asumsi data. Asumsi data yang pertama dibutuhkan sebanyak 30 data. Namun, setelah kami melakukan pengamatan secara langsung, kami mendapatkan data sejumlah 101 data yang tadinya diasumsikan hanya 30 data. Selanjutnya, pengolahan data. Yang pertama adalah menentukan notasi Kendall. Yang harus dicari adalah P, LS, WS, LQ, dan WQ. Pada P, yang terdiri dari lambda dibagi mu, didapatkan nilai 0,426. Dengan begitu, dapat dinyatakan bahwa kasir banyak menganggur. Selanjutnya, dilanjutkan dengan menghitung nilai mu dan lambda dengan menggunakan Excel. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana menghitung nilai lambda dan mu menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan menjelaskan di sini kami menggunakan nilai inter-arrival time dan service time. Untuk menghitung nilai lambda, kami menggunakan fungsi average dari nilai inter-arrival time.
Selanjutnya untuk new, kami menggunakan fungsi average juga dari service time. Lalu setelah itu kami melakukan kegiatan pembagian dengan cara membagi 3600 dibagi dengan nilai dari fungsi average yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah itu kami membandingkan apakah nilai lambda kurang dari mu. Ternyata yang didapatkan adalah nilai lambda kurang dari mu. Itu dapat dinyatakan bahwa antrian yang terjadi di Borma Bojong Soang ini dapat dipenuhi oleh sistem pelayanan yang ada di Borma Bojong Soang sendiri. Selanjutnya menghitung apakah nilai waktu kedatangan berdistribusi Poisson dan service time berdistribusi eksponensial menggunakan IBM SPSS. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan menggunakan IBM SPSS untuk menentukan apakah waktu kedatangan berdistribusi Poisson dan service time berdistribusi eksponensial. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mengcopy data service time lalu di-paste ke IBM SPSS. Ini merupakan waktu kedatangan dan kita akan membuktikan apakah waktu kedatangan tersebut berdistribusi Poisson. Kita ketik. Oh ya, jangan lupa ya, pilihannya harus di data view bukan di variable view. Klik data view. Lalu kita rubah namanya menjadi waktu kedatangan. Ingat di sini tidak boleh menggunakan spasi tapi menggunakan underscore. Selanjutnya ada tipe data yang kita pilih ada numerik dan misal kita menggunakan scale. Lalu klik analyze, kita pilih non parameter test. Lalu pilih sampel. Dikarenakan kita akan membuktikan apakah waktu kedatangan ini berdistribusi Poisson, makanya kita menggunakan Poisson untuk tes distribusi dan jangan lupa masukkan ini ke tes variable lalu klik OK. Berdasarkan perhitungan tadi didapatkan nilai alfa yang kurang dari sama dengan 0,05. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa waktu kedatangan yang kita dapatkan tidak berdistribusi Poisson. Lalu kita akan menghitung juga apakah service time berdistribusi eksponensial. Sama seperti tadi, kita mengcopy data karena kita ingin mengamati service time, oleh karena itu kita mengcopy data service time. Lalu kita mentesnya di seperti tadi. Ingat di data view bukan variable view. Betul, kita mengklik variable view lalu menggantinya dengan service tanpa spasi ya. Pilih tipe data numerik dan share-nya kita pilih scale. Lalu klik analyze lagi, terus non parametric test one sample. Karena kita akan membuktikan apakah nilai service time berdistribusi eksponensial, oleh itu kita menggunakan tes distribusi eksponensial. Jangan lupa dimasukkan ke dalam tes variabel. Klik OK. Seperti yang tadi, jadi syarat suatu data dikatakan berdistribusi eksponensial adalah memiliki nilai alfa yang lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa data service time ini berdistribusi eksponensial karena didapatkan nilai yang lebih dari sama dengan 0,05 yaitu 0,137. Pembuktian distribusi Poisson maupun eksponensial didapatkan data hasil perhitungan kedua sama-sama tidak berdistribusi Poisson namun berdistribusi eksponensial. Kesimpulannya, peserta Borma Bojong Soang menggunakan teori antrean multi-channel single phase. Yang kedua, lalu didapatkan waktu antar pembeli melakukan pembayaran di kasir pada saat ramai
sebesar 108 pembeli per jam, dan waktu pembeli yang akan mendapatkan pelayanan sebanyak 46 pelanggan per jam. Sedangkan pada saat ramai sebesar 13 pembeli pada saat sepi sebesar 13 pembeli per jam, dan jumlah pembeli yang akan mendapatkan pelayanan sebanyak 154 pelanggan per jam. Yang ketiga, nilai ujian dihasilkan menggunakan IBM SPSS adalah sama. Waktu kedatangan tidak berdistribusi Poisson, sedangkan service time berdistribusi eksponensial. Yang keempat, kedua keadaan sama-sama menghasilkan pekerjaan kasir yang menganggur, namun keadaan sepi memiliki nilai yang lebih unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok FLI 129 mengenai teori antrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.